Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Todingan, NIM G002409 dari kelompok A1. Video ini merupakan video dari laporan anatomi untuk blok 2.2. Nah, laporan yang pertama yaitu mengenai anatomi traktus respiratorius yang superior. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ke nasus yang bagian eksternus. Jadi di nasus eksternus itu ada beberapa os, yaitu ada os nasal, kemudian ada os maxilla, sama ada os frontal. Nah, untuk kartilagonya itu ada beberapa kartilago. Yang pertama yaitu processus lateralis kartilago yang dari septinasi itu, yang ini yang gede. Nah, kemudian ada kartilago alaris. Kartilago alaris itu ada dua, ada yang mayor sama yang minor. Nah, kartilago alaris yang mayor itu tuh yang ini. Nah, kemudian kartilago yang minor itu yang kecil ini. Kalau di preparat ini, nah, sedangkan untuk yang di tanda panah ini itu adalah kartilago dari nasal. Jadi dia adalah kartilago septinasi gitu. Lanjut ke cavum nasi. Jadi cavum nasi ini memiliki dua apertura atau pintu masuk. Yang pertama yaitu namanya nares. Nah, nares ini dia itu menghubungkan si cavum nasinya dengan bagian inferior dari nasus externus sama lingkungan luar. Jadi dia menghubungkan bagian inferior nasusnya ke lingkungan luar. Nah, kemudian ada yang namanya koana. Nah, koana ini dia itu apertura yang membuka ke nasofaring atau yang warna hijau ini yang di belakang. Nah, untuk regio dari cavum nasi itu dia ada 3 regio. Yang pertama yaitu vestibulum nasi. Nah, vestibulum nasi ini dia itu ruangan di bagian di dalam naresnya, dia itu dibatasi sama kulit sama ada rambut yang berfungsi buat menyaring udara yang masuk. Nah, kemudian regio yang paling besar yaitu regio respiratori. Dia itu dipenuhi sama banyak epitel respiratori, atau dia itu epitelnya pseudokompleks kolumner yang bersilia. Nah, kemudian ada regio olfaktoria atau regio ini dia itu kecil dan berada di apex dari cavum nasinya itu. Dia itu dibatasi sama epitel olfaktoris yang isinya itu dari reseptor olfaktorium. Lanjut ke septum nasi. Nah, jadi septum nasi ini apa? Septum nasi ini adalah dinding dimedial yang memisahkan si cavum nasi yang dekstra sama yang sinistra. Nah, kalau di septum nasi itu ada beberapa kartilago, yaitu kartilago septinasi, vomer, lamina prependicularis yang os ethmoidal, terus ada spina nasalis yang os frontal, kemudian ada os nasal, crista nasalis os maxilla, sama os palatinum. Nah, lanjut ke dinding lateralnya. Nah, jadi dari dinding lateral dari cavum nasi itu ada 3 lengkungan tulang yang bertingkat yang dinamakan dengan concha nasalis. Jadi concha nasalis itu ada 3, ada yang superior, ada yang media, kemudian ada yang inferior atau yang ini. Nah, di 3 concha nasalis ini dia itu membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara lagi. Nah, yang pertama yaitu recessus sphenoethmoidalis ini. Nah, kemudian ada meatus nasi superior, kemudian ada meatus nasi media yang tengah, kemudian ada meatus nasi yang inferior. Nah, mereka ini menjadi muara dari sinus paranasalis sama ductus nasolacrimalis. Nah, yang pertama di recessus sphenoethmoidalis ini dia itu merupakan terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian untuk meatus nasi yang superior ini dia itu muara dari selule ethmoidalis yang posterior.
kemudian di meatus nasi media ini itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada bula ethmoidalis, dia itu nanti berbentuk kubah. Itu berbentuk kubah di sini. Nah, dia itu merupakan muara dari selule ethmoidalis yang media. Kemudian ada hiatus semilunaris, yaitu di bawah bula. Dia itu merupakan muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum. Kemudian ada processus uncinnatus, yaitu adalah batas bawah dari hiatus si semilunaris tadi. Kemudian untuk meatus nasi inferior, dia itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Dia itu yang mengalirkan air mata. Kemudian lanjut ke sinus paranalis. Jadi sinus paranalis ini ada 4. Yang pertama yaitu sinus maxillaris yang warna oranye ini 2. Kalau ini yang dari tampak lateralnya. Nah, kemudian ada sinus frontalis juga 2. Ini yang tampak lateralnya. Kemudian ada sinus ethmoidalis atau yang tadi disebut dengan selule ethmoidalis yang bagian anterior sama yang posterior. Yang ini. Nah, kemudian ada sinus sphenoidalis yang ini. Dia bisa dilihat dari tampak lateral aja. Lanjut ke faring. Nah, jadi faring ini itu adalah saluran fibromuskular, dia itu panjangnya 12 sampai 14 cm. Dia menghubungkan si cavum nasi yang oris itu dengan laring sama esofagus. Nah, jadi faring ini itu membentang dari basis kranii sampai dengan cartilago cricoidea di trakea, sampai akhirnya dia itu berlanjut ke esofagus. Nah, jadi ini kan faring, kemudian ini masuk ke dalam sini tuh udah trakea. Nah, laryngofaring itu yang ini. Nah, si faring ini juga merupakan jalur bersama dari makanan sama udara. Makanya manusia juga bisa bernafas lewat mulut. Lanjut. Nah, faring ini dibagi menjadi 3 regio atau 3 pars. Nah, yang pertama itu nasofaring. Nasofaring ini itu letak skeletopisnya dia di VC1 sampai VC2. Dia itu berfungsi sebagai respirasi. Nah, nasofaring ini terletak di posterior dari cavum nasi. Ini kan cavum nasi. Nah, dia itu di belakang dari si cavum nasi itu. Nah, dia itu dihubungkan sama coana yang tadi. Nah, struktur penting yang ada di nasofaring ini ada yang namanya opte atau ostium pharyngeum tubae auditivae eustachii. Nah, ostium ini itu merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring sama telinga gitu. Nah, kemudian ada tonsilla pharyngea. Tonsilla pharyngea ini tonsilla pharyngea dia itu terletak di membrana mukosa dinding yang posterior di bagian belakang dari si nasofaring itu. Nah, kemudian ada torus tubarius yang ini, jadi dia itu merupakan peninggian di sebelah superior atau di posteriornya juga dari si opte tadi yang ostium tadi. Nah, kemudian ada torus levatorius itu berada di bagian bawah atau di bagian inferior dari opte ini. Dia itu dibentuk sama musculus levator veli palatini. Kemudian ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus ini yang ini dia itu terletak di dorsalnya dari si torus tubarius. Jadi torus tubarius yang ini, kemudian di bagian dorsalnya itu ada si recessus pharyngeus. Next, kita lanjut ke orofaring. Letak skeletopisnya dia VC2 sampai VC3, fungsinya itu buat proses pencernaan. Jadi di orofaring ini ada beberapa bangunan penting, yaitu isthmus faucium, kemudian ada arcus palatoglossus, kemudian ada arcus palatopharyngeus. Nah, kemudian ada fossa tonsillaris,
kemudian ada valikula dari epiglotika. Nah, valikula epiglotika ini dia itu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Jadi kalau ada benda tumpul yang tertelan, dia itu tertampung di valikula dari epiglotika ini. Lanjut ke laringofaring. Jadi laringofaring ini itu dia letak skeletopisnya dia di VC3 sampai VC5. Dia ada dua bangunan penting, yaitu fossa piriformis sama aditus laringis atau pintu masuk untuk ke laring. Nah, fossa piriformis ini dia itu terletak di kanan dan kiri dari laringofaring ini. Dia itu berfungsi sebagai tempat buat menampung benda tajam yang tertelan. Jadi kalau yang benda tumpul tadi itu adalah valikula epiglotika, kalau yang benda tajam itu tertampung di fossa piriformis. Nah, kemudian ada aditus laringis. Seperti namanya, dia itu merupakan pintu masuk menuju laring. Lanjut ke laring atau laringis. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu skeleton laringis. Skeleton laringis itu terdiri dari kartilago yang ada di laring. Yang pertama yaitu kartilago tiroidea. Nah, kartilago tiroidea itu adalah kartilago yang paling besar yang ada di laring ini. Dia itu membentuk ini. Jadi dia itu membentuk Adam's apple atau jakun. Nah, kalau sudut pada pria itu 90 derajat, kalau di wanita itu 120 derajat. Nomor 10. Dia yang paling besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu kartilago cricoidea. Kalau kartilago cricoidea dia itu melingkar di bagian inferiornya atau di bagian bawah dari si kartilago tiroidea, berarti yang ini. Dia itu melingkar, yang nomor 11. Nah, kemudian ada kartilago epiglotis. Dia itu bentuknya seperti daun. Jadi ini dari anteriornya, tapi kalau dari posteriornya dia itu bentuknya seperti daun. Nah, lanjut, kemudian ada kartilago arytenoidea. Arytenoidea itu bentuknya kayak piramid. Nomor 14 ini. Nah, di apex dari arytenoid ini dia itu ada kartilago bernama corniculata. Nah, dia itu karena sesuai namanya corniculata, dia itu berada di apex dari si arytenoid kartilago ini. Kemudian ada beberapa kartilago lagi seperti kartilago cuneiformis, kemudian ada kartilago triticea. Lanjut ke cavitas laringis. Nah, di cavitas laringis ini ada beberapa bangunan penting. Yang pertama yaitu plica vestibularis atau pita suara palsu. Nah, dia itu lipatan membrana mukosa yang meliputi ligamentum vestibularis. Dia itu membentang antara kartilago tiroidea sampai arytenoidea. Nah, kemudian dia kan ada dua, kanan dan kiri. Nah, ruangan di antara vestibularis itu dinamakan dengan rima vestibuli. Kemudian ada plica vocalis atau pita suara yang asli. Nah, dia itu berfungsi untuk mengontrol produksi suara, dan ada ligamentum vokal sama musculus vocalis di situ. Nah, ruangan di antara celah di antara plica vocalis ini itu dinamakan dengan rima glottis. Oke, lanjut ke laporan kedua. Untuk laporan pertama mengenai tractus respiratorius yang superior sudah selesai. Lanjut ke laporan yang kedua, praktikum yang kedua, yaitu anatomi dari core atau jantung. Nah, yang pertama kita mau melihat dari letak anatomisnya. Nah, jadi jantung ini terletak di mediastinum di bagian pars yang medianus. Nah, dia itu dieratkan ke cavitas thoracis. Ada beberapa ligamentum yang membantu si core ini untuk melekat. Nah, yang pertama, kalau untuk perlekatan dia
dengan vertebrae atau tulang belakang, dia itu dilekatkan oleh ligamentum vertebropericardica yang ini. Nah, kemudian kalau untuk dilekatkan sama corpus sterni, dia itu dilekatkan sama ligamentum sternopericardica. Nah, kemudian untuk sama processus sipoideus, dia itu dilekatkan oleh ligamentum sipopericardica. Kemudian yang terakhir, dia itu dilekatkan dengan diafragma oleh ligamentum pericardiophrenic yang ini. Nah, kita ke batas-batas jantung. Jadi untuk batas-batas jantung itu ada kanan atas, kiri atas, kanan bawah, sama kiri bawah. Nah, untuk kanan atas itu yang ini, kanan atas dia di batasnya di SIC2 di linea parasternalis yang bagian dekstra. Kemudian di bagian kiri atas yang ini dia itu di SIC2 linea parasternalis tapi yang sinistra. Nah, kemudian untuk kanan bawah atau yang ini dia itu di SIC4, dia itu masih di linea parasternalis yang dekstra. Tapi untuk yang kiri bawah itu ada apex juga di situ, dia di SIC5. Kemudian dia itu di linea midclavicularis yang sinistra. Next. Kita ke struktur eksterna dari cornya atau dari cordis. Nah, setiap core itu dia itu memiliki biasanya akan diidentifikasi ada apex, basis, sama 3 fasies. 3 fasies ini itu ada fasies anterior atau sternocostalis, kemudian ada fasies diaphragmatica, kemudian ada fasies pulmonalis yang bagian sinister sama yang dexter. Nah, kalau yang basisnya itu mengarah ke bahu kanan, kalau yang apexnya dia itu mengarah ke panggul kiri. Nah, kemudian kalau untuk basis cordis itu dia itu terdiri sama atrium dextrum, dan kemudian untuk apexnya itu dia itu mengarah ke ventrocaudal yang sinistra. Nah, masing-masing fasies ini itu tuh dibentuk sama ventriculus, kemudian dibentuk sama atrium. Jadi ada beberapa struktur yang membentuk masing-masing dari fasiesnya. Yang pertama yaitu fasies anterior atau sternocostalis, yaitu dibentuk sama ventriculus dexter sama atrium dexter. Nah, di antara dua ventriculus sama atrium itu yaitu terdapat sulcus anterioventricularis. Nah, kemudian di fasies diafragmatika itu ada ventriculus dexter sama sinister, dia itu dibentuk sama mereka berdua, tapi di antaranya itu ada sulcus interventricularis atau sulcus yang berada di antara ventricle. Nah, kemudian untuk fasies pulmonalisnya itu kalau di pulmonalis sinister dia itu dibentuk sama ventriculus sinistra. Nah, nanti si ventriculus sinistra ini dia itu akan membentuk impresso cardiaca. Nah, sedangkan untuk pulmo yang dexternya, pulmonalis dexternya dia itu dibentuk sama atrium dexter. Nah, lanjut ke bawah. Nah, jadi yang kiri ini dia itu ventral, kemudian yang ini itu dorsal. Nah, jadi di jantung itu ada 4 ruangan, ada atrium dextrum, sinistrum, kemudian ada ventriculus dextrum, dan juga ada ventriculus sinister. Nah, ada auricula, ada yang disebut dengan auricula. Jadi auricula ini itu berada dia itu berbeda sama atrium. Dia itu merupakan struktur pelengkap dari atrium itu. Nah, auricula ini itu meredakan tekanan tinggi yang di atrium. Nah, kemudian di permukaan luar jantung juga itu ada beberapa sulcus atau tempat-tempat lewatnya si pembuluh darah jantung. Contohnya ada sulcus coronarius. Sulcus coronarius ini dia
itu dilewati sama arteri koronaria. Kemudian ada sulcus interventricularis yang anterior. Nah, dia ini dilewati sama arteri vena dari interventricularis yang interventricularis yang anterior. Seperti itu. Ini yang dari dorsalnya. Kita lanjut ke skeleton cordis. Nah, jadi skeleton cordis itu ada dua, ada annulus fibrosus, ada annulus dan juga ada trigonum. Nah, untuk annulus fibrosus itu dia itu ada 4. Nah, jadi annulus fibrosus itu dia adalah 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventrikular yang ini. Kemudian dia itu mengelilingi orifisium aortae yang ini. Kemudian dia itu mengelilingi orifisium truncus pulmonalis. Nah, annulus ini yang ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu annulus atrioventricularis yang dexter. Nah, jadi dia itu berada di sekitar valva atau katup dari tricuspidalis. Jadi ini kan adalah katup tricuspidalis. Nah, di sekitar katup tricuspidalis itu ada kerangkanya namanya annulus atrioventricularis yang dextra. Nah, kemudian di bagian sinistra yang annulus atrioventricularis yang sinistra dia itu mengelilingi dari valva mitralis atau valva bicuspidalis. Ini. Nah, kemudian ada annulus valva dari aorta atau cincin aorta. Jadi dia itu mengelilingi si katup aorta itu. Kemudian ada annulus fibrosus yang valva pulmonalis. Jadi dia mengelilingi si katup pulmonalis. Masuk ke trigonum fibrosum. Jadi trigonum fibrosum ini dia itu ada 2. Trigonum fibrosum ini merupakan penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Jadi trigonum fibrosum yang dextrum yang ini. Nah, dia itu menghubungkan valva aorta si annulusnya yang aorta sama si annulus atrioventricularis yang dextra. Maka terbentuklah yang namanya trigonum fibrosum yang dextra. Kemudian di yang sinistrum dia itu menghubungkan annulus fibrosus valva aorta yang ini sama annulus fibrosus yang atrioventricularis dari sinistra. Jadi dia menghubungkan cincin dari katup mitralis ini sama katup yang aorta ini. Oke. Lanjut ke struktur interna dari core. Yang pertama yaitu atrium dexter. Atrium dexter ini dia itu ada bagian halus yaitu sinus venarum cavarum, kemudian dia ada bagian kasarnya, dia itu terdiri dari musculus pectinati yang ini, kemudian ada auricula yang dextra. Ini yang muskulusnya. Nah, kemudian ada bagian halus dan kasar itu dipisahkan sama yang namanya crista terminalis atau ini. Nah, crista terminalis, terus kalau yang di bagian luar dia itu dipisahin sama sulcus terminalis. Nah, kemudian ada fossa ovalis. Fossa ovalis kayak gini. Kemudian ada limbus fossa ovalis. Nah, dia ini mereka berdua ini merupakan obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Nah, jadi ini kan septum intraatrium. Nah, kemudian ada struktur yang obliterasi menjadi limbus dari fossa ovalis sama fossa ovalisnya. Nah, kemudian ada ostium sinus coronari atau yang ini. Nah, oh ya, salah, maaf. Jadi ostium vena cava inferior itu yang ini. Nah, kemudian kalau ostium
atrioventricularis yang dekstra, yaitu jadi ostium coronari itu yang ini, yaitu katup DBCI. Nah, kalau katup yang eustasii itu adalah ostium vena cava inferior. Ya. Nah, kemudian lanjut ke ventriculus yang dexter. Ventriculus yang dexter itu tuh terdiri dari satu ruangan kasar yang namanya trabecula carneae. Yang ini. Trabecula carneae. Nah, yaitu trabecula carneae ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu musculi papillaris. Musculi papillaris ada yang posterior, kemudian ada yang ada yang anterior ini. Nah, kemudian ada yang namanya corde tendinae. Corde tendinae ini merupakan tali-tali fibrosa yang mengeratkan atau memfiksasi si katup tricuspidalisnya. Nah, kemudian ada trabecula septomarginalis. Nah, dia ini terdapat bundle of His. Nah, kemudian ada ostium trunci pulmonalis, yaitu menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Oke, next. Lanjut ke atrium yang sinister. Kalau yang ini itu ventricle. Nah, untuk atrium yang sinister, dia itu terdiri atas sinus, venarum cavarum, sama auricula sinistra. Nah, di ini dia itu ada ostium atrioventricularis yang sinistrum. Jadi dia itu menghubungkan dengan ventriculus yang sinistrum. Nah, kemudian ada fossa ovalis, kemudian dia itu ada valvular foraminis oval. Nah, si atrium sinistra ini dia itu dimuari oleh 2 buah vena pulmonalis destra, kemudian ada 1 vena pulmonalis sinistra yang superior, kemudian 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Lanjut ke ventriculus sinister. Jadi ventriculus sinister itu pembentuk dari si apex cordis. Nah, dia itu memiliki miokard yang lebih tebal dibandingkan sama yang lain karena dia itu berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi dia butuh otot yang tebal untuk berkontraksi. Nah, kemudian ada ostium aorta. Ostium aorta dia itu menghubungkan dengan aorta. Kemudian ada musculi papillaris. Musculi papillarisnya dia itu sama chorda tendinae untuk yang katup mitralisnya. Lanjut ke katup jantung. Jadi katup jantung itu ada 4. 2 katup atrioventricularis atau katup yang berada di antara atrium sama ventricle. Dia itu ada katup tricuspidalis yang ini. Dia itu di AV kanan atau atrioventricularis dexter. Kemudian ada katup mitralis yaitu di atrioventricularis yang sinister. Nah, kemudian ada 2 katup seminularis, yaitu berada di antara ventricle sama arteri yang besar, yaitu aorta sama pulmo. Jadi kalau yang katup aorta ini dia itu berada di antara ventrikular sama di aortanya. Nah, sedangkan kalau katup pulmonalis atau valva pulmonalis ini dia itu berada di ventricle, di antara ventricle sama di truncus pulmonalis. Gitu. Baik, untuk laporan kedua yaitu mengenai anatomi core itu sudah selesai. Kita lanjut ke laporan yang ketiga yaitu anatomi dari tractus respiratorius yang inferior. Tractus respiratorius yang inferior itu yang pertama ada trakea. Jadi trakea ini letaknya itu setinggi skeletopis VC6 sampai VTH4 atau 5. Nah, trakea ini pembagiannya yaitu ada pars cervicalis sama ada pars thoracalis. Nah, trakea ini itu memiliki beberapa penyusun. Jadi dia itu disusun sama cartilago trachealis.
cartilago trachealis yang ini, yang warnanya biru ini. Nah, kemudian di antara cartilago trachealis itu ada ligamentum anular yang trachealis. Jadi di antara cartilago ini ada ligamentum annularia. Nah, kalau penampangnya melintang bentuk cartilago trachealis itu berbentuk C. Nanti di bagian posteriornya itu ada musculus bernama musculus trachealis. Seperti itu. Lanjut ke Jadi di trakea itu kan berlanjut menjadi bronchus. Nah, ada beberapa bangunan penting, yaitu yang pertama yaitu bifocardiotrachea. Jadi bifocardiotrachea ini merupakan percabangan trakea menjadi bronchus primarius yang dextra yang sama sinistra. Nah, jadi ini kan bronchus ini kan udah berlanjut ke bronchus yang sinister yang primarius. Nah, kalau yang ini bronchus primarius yang dexter. Nah, percabangan ini itu namanya bifocardio dari trakea. Nah, penonjolan dari bifocardiotrachea ini ada yang struktur bernama carina. Nah, carina ini itu berfungsi sebagai reseptor batuk sama reseptor iritan. Seperti itu. Lanjut dari trakea itu masuk ke bronchus. Nah, jadi bronchus itu ada bronchus primarius kanan dan kiri. Dia itu dimulai dari bifocardiotrachea sampai hilum pulmonalis. Hilum pulmonalis yang ini. Nah, itu adalah bronchus primarius. Nah, dia itu sepasang. Ada beberapa perbedaannya. Kalau yang dexter itu dia lebih pendek, terus dia lebih lebar, diameternya lebih besar. Terus untuk posisinya dia itu lebih tegak atau vertikal, yaitu membentuk sudut 25 derajat sama linea mediana. Sedangkan kalau yang sinister ini dia itu lebih panjang, sekitar 5-7 cm. Dia itu lebih sempit, karena dia lebih sempit berarti diameternya lebih kecil. Nah, kalau untuk posisinya sendiri dia itu lebih datar atau horizontal, dia itu membentuk sudut sekitar 45 derajat sama linea mediana. Nah, dari primarius ini akhirnya itu bercabang lagi menjadi bronchus secundus atau bronchus sekunder. Nah, kalau yang dexter dia itu dari bronchus primarius bercabang lagi menjadi 3. Dia itu sesuai sama lobus pulmodexter. Nah, dia itu masuk untuk letak skeletopisnya dia itu masuk hilum pulmonis setinggi VT5. Nah, kemudian untuk penamaannya itu ada bronchus secundus epartialis sama bronchus secundus hyperterialis. Yang ini eparterialis. Nah, bronchus secundus epartialis itu dia itu artinya dia itu dipercabangkan sebelum masuk hilum pulmonis. Sedangkan kalau yang hiperterialis itu dia itu dipercabangkan setelah masuk ke hilum pulmonis. Nah, untuk yang sinister dia itu bercabang menjadi 2 sesuai jumlah lobus dari pulmo sinister itu. Dia itu masuk hilum pulmonis setinggi VT6. Nah, keduanya itu merupakan bronchus secundus hyperterialis. Kemudian masuk ke bronchus tertius. Yang ini yang udah banyak percabangannya ini. Nah, masing-masing jadi bronchus tertius itu dia itu bergantung sama segmennya, jadi dia kanan atau kiri. Nah, kalau yang kanan atau yang dexter dia itu menjadi 10. Kalau yang sinister dia itu menjadi 8 atau 9. Nah, bronchus tertius ini nantinya itu akan bercabang lagi menjadi bronchiolus. Nah, pada bronchiolus ini udah nggak ada cartilagonya. Nah, bronchiolus ini nantinya akan menjadi bercabang lagi menjadi bronchiolus terminalis sekitar 4 atau 5. Nah, itulah yang menjadi akhir dari sistem konduksi. Tuh, kemudian nanti bronchiolus terminalis bercabang jadi bronchus respiratorius, udah jadi zona respiratori, kemudian ductus alveolaris, saccus alveolaris, kemudian berakhir nanti jadi alveoli atau alveolus. Masuk ke pulmo. Jadi di pulmo itu ada basis, yang ini basis, kemudian apex atau puncaknya,
Kemudian ada dua fasies, yaitu fasies costalis sama fasies mediastinalis. Kemudian ada margonya, yaitu margo inferior. Kemudian ada margo yang anterior et posterior. Yang ini. Nah, kita lanjut ke pulmodexter. Pulmodexter ini terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama yaitu lobus superius. Lobus superius ini itu setinggi SIC 2, kemudian ada lobus medius. Lobus medius yaitu setinggi SIC 4. Nah, lobus superius dan medius ini dia itu dipisahkan oleh struktur yang bernama fissurae horizontalis yang nomor 2. Nah, kemudian yang nomor 4 ini struktur bernama fissure oblik. Nah, yang kelima ini merupakan lobus yang inferius, dia setinggi SIC 6. Kemudian ya udah sih. Lanjut ke pulmosinister. Pulmosinister dia itu cuma terbagi menjadi 2 lobus. Nah, lobus yang inferius yang ini, kemudian ada lobus yang superius. Nah, dia itu dipisahkan sama fissure oblik yang nomor 1 ini. Kemudian ada struktur yang berbeda juga bernama lingula pulmonis yang nomor 4 ini. Oke, next. Kita ke pleura. Jadi pleura ini dia itu terdiri dari dua lapisan yaitu yang visceral yang warna oranye, yang ini yang lebih dalam. Nah, kemudian yang parietal. Nah, kalau dianalogikan, jadi kalau misal kita pukul balon, nah ini itu adalah pulmonya, tangan kita ini adalah pulmonya. Nah, kalau yang kita sentuh ini itu disebut dengan pleura dari yang visceralnya. Nah, kalau yang luar ini dia itu yang parietalnya. Nah, ruangan di antara ini itu tuh disebut dengan cavum pleura. Seperti itu. Selesai. Mungkin sekian untuk laporan praktikum anatomi 2.2 yaitu kardiovaskular dan respirasi. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.